Hai saudara, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro IT. Pada video kali ini saya akan share tentang bagaimana konsep dasar dari bertransaksi atau membeli aset cryptocurrencies, khususnya pada Binance, saudara. Dan konsep ini sangat penting karena buat Anda para newbie itu biasanya akan mengalami kebingungan di mana Anda mentransfer atau mendeposit dana itu dalam bentuk rupiah token biasanya, kemudian bagaimana Anda akan membeli cryptocurrencies dan bagaimana Anda menariknya kembali. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Ini adalah konsep dasar dari transaksi kripto di Binance. Ini yang wajib diketahui oleh newbie, terutama bagi Anda yang baru pertama kali atau ingin bertransaksi di kripto. Anda harus ngerti konsep ini. Saya langsung saja ya masuk ya. Oke, konsep dasarnya itu seperti ini. Binance itu sendiri adalah merupakan exchanger. Jadi dia adalah crypto exchanger yang terbesar di dunia saat ini. Kemudian kalau Anda ingin deposit, ya kita langsung ngomong masalah deposit ya. Depositnya itu ada beberapa macam metode, tapi yang paling umum itu adalah yang namanya menggunakan kartu kredit. Ini adalah dapat langsung ke sini gitu. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan exchanger lokal yang di Indonesia. Ini ada dalam hal ini kami ada kerjasama dengan Pintu. Atau Anda dapat pakai yang lain juga bisa, Indodex atau pakai apa ya yang lainnya, rekeningku begitu misalkan. Kemudian ada yang ketiga itu mengenai metodenya dengan menggunakan P2P. Ya, ini kita bahas nantilah lain kali ya. Ini adalah metode deposit yang bisa digunakan di Binance. Dan saat ini sih saya menyarankan itu menggunakan exchanger lokal, yaitu dalam hal ini Pintu. Itu Anda bisa transfer dari menggunakan bank yang ada. Ini nggak cuma BCA Mandiri ya, bisa bank macam-macam gitu, account Anda gitu. Anda dapat transfer rupiah ke sini. Nanti ketika Anda membuka account, itu Anda akan dibukakan semacam virtual account BNI, begitu. Anda dapat transfer ke sini. Dan caranya ini saya sertakan linknya di pojok kanan atas. Anda dapat visit linknya, dan supaya lebih jelas lagi. Saya nggak akan bahas lagi, ngulang begitu. Anda dapat lihat langsung nanti supaya lebih jelas. Kemudian dari sini, itu Anda dapat transfer, ya depositkan ke Binance, itu dalam bentuk IDRT. Jadi dari IDR, ini adalah fiat. Kemudian masuk ke Pintu ini otomatis akan dikonvert menjadi IDRT atau dalam bentuk rupiah token. Ini sudah bentuknya sudah kripto ya, IDRT begitu, ditransfer masuk ke wallet. Ya, ini wallet rupiah, namanya Spot Wallet. Itu ada macam-macam saudara, ada walletnya Cardano, ada walletnya XXP, ZIL, dan macam-macam. Ada BitTorrent, ada Chili, ada macam-macam, ada Bitcoin. Saya tidak show semuanya karena banyak sekali, ada ratusan. Tapi salah satunya adalah IDRT. Nah, setelah dana Anda masuk ke dalam Binance dalam bentuk IDRT, bagaimana Anda dapat membeli, misalkan membeli Bitcoin atau membeli Binance Coin begitu. Nah, saya akan tunjukkan cara dan konsepnya seperti apa. Nah, caranya teknisnya saya sudah pernah bahas di video saya yang lain. Itu saya sertakan linknya di pojok kanan atas. Nanti Anda dapat lihat sendiri. Tapi konsepnya itu seperti ini, saudara. Jadi, dari IDRT tadi, ini kita ambil contoh ya. Misalkan Anda ingin membeli koin Cardano, atau ini kalau dinamakan tuh ADA ya, ADA. Jadi begini, karena dari IDRT itu tidak dapat langsung membeli ADA, jadi Anda harus konversi terlebih dulu. Ya, konversinya kemana? Konversinya ke USDT. USDT ini adalah sama dengan US dollar begitu ya. Jadi Anda cari pair ini, USDT IDRT. Anda lakukan buy. Ini artinya sama dengan beli USDT dengan menjual IDRT. Jadi yang di depan ini, pair yang depan ini, selalu yang kita lakukan. Misalkan buy ya, buy USDT begitu. Nah, kenapa demikian? Karena dari IDRT ini hanya bisa dibelikan atau dikonvert itu ke BNB, BTC, atau USDT. Jadi tidak bisa yang lain. Tidak bisa ada yang langsung ada IDRT itu nggak ada. Kemudian selanjutnya, Anda lakukan ini, membeli ADA dengan menjual USDT. Ya, beli ADA dengan menjual USDT. Ini saya harap cukup bisa dimengerti sampai di sini. Karena dengan USDT itu banyak sekali pair yang ada. Ini salah satu contoh saja ya. Ada ratusan sebenarnya ke bawah. Ini contohnya kalau Anda mau beli Bitcoin, pakai USDT bisa Ethereum, BNB, Uni, Sushi, One Inch, dan seterusnya. Ini salah satunya ini yang ada USDT. Nah, kalau Anda ingin membeli Bitcoin, itu nggak usah langsung di-convert ke US dollar lagi, tapi bisa langsung, karena ada pair-nya di sini, BTC, IDRT ini ada.
Ya, ini contoh saja kalau Anda ingin membeli ADA itu. Fee yang terlibat memang akan ada dua macam, dua kali maksudnya ya. Fee-nya ini 0,1%. Kalau Anda bayar pakai BNB itu di diskon, yaitu 0,075. Kemudian ada tambahan lagi, kalau Anda membuka account-nya itu melalui link ini, saudara. Ini saya sediakan tambahan cashback sebesar 10%. Jadi ini ada tambahan gitu dari sini di cashback lagi. Ya, kalau Anda nggak membuka, sudah punya account sebelumnya, ya nggak dapat yang 10%-nya ini. Kira-kira gitu, saudara. Kalau mau buka baru, ya boleh. Silahkan saja klik di sini, nanti Anda bisa buka baru, dapat cashback 10%. Oke, lanjut ya. Nah, fee juga dipakai di sini. Jadi fee-nya dua kali. Kena fee di sini dan kena fee di sini. Oke, sekarang bagaimana Anda melakukan transaksi jual? Jual itu sebenarnya ya sama saja. Anda ingin mengubah ADA yang tadi itu, Cardano itu menjadi yang lain. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau Anda ingin punya koin BNB, Anda nggak perlu jadiin USDT lagi. Tetapi Anda cari pair-nya, yaitu pair-nya itu ada BNB, seperti ini. Nah, Anda cari saja di Binance itu ada nggak begitu yang pair ini. Ternyata di sini ini ada BNB ini tersedia, makanya Anda bisa menjual, yaitu sell ada BNB ini, menjual ada dan dijadikan BNB. Oke, itu saja, sesimpel itu. Jadi, kemudian kalau Anda mau tarik, ya misalkan Anda sekarang sudah punya BNB begitu, Anda mau tarik, itu convert lagi ke IDRT. Ini prosesnya sama, yaitu sell BNB IDRT. Jadi ini jual BNB-nya dan dijadikan IDRT. Ya, konsepnya sama persis. Kemudian ini sebenarnya sama, tinggal pembalikannya aja dari rupiah ini. Anda tarik balik ya, di withdraw begitu, balik. Anda transfer dari IDRT ini masuk ke pintu. Nanti dari pintu ini Anda dapat tarik ke bank lokal Anda. Gitu. Nah, alternatif lainnya adalah sebenarnya tidak hanya IDRT, Anda bisa juga menarik langsung koin yang lain itu ke pintu. Contohnya itu Bitcoin, USDT ini juga bisa langsung ditarik. Jadi Anda tidak perlu lagi convert ke IDRT. ETH atau BNB ini langsung ditarik boleh selama di pintu ini punya walletnya. Jadi pastikan walletnya di pintu ini ada, Anda bisa tarik. Nah, tetapi ada tapinya, itu biayanya mahal. Jadi kalau Anda menarik BTC, USDT, ETH, BNB ini ke pintu, itu biayanya mahal. Ya, khusus IDRT itu murah sekali. Makanya saya menyarankan convert-nya itu di sini. Convert dulu semuanya ke IDRT dan tariknya melalui IDRT, begitu ya, ke pintu. Kalau Anda ditarik misalkan ya, BNB-nya ditarik ke sini, itu Anda kan mau tarik withdraw begini, convert-nya di sini nih. Jual, ini contohnya ini yang nomor 2 nih, jual BNB-nya di pintu jadikan IDRT. Nah, ini biasanya rate-nya nggak terlalu bagus. Binance ini spread, fee, segala macam paling bagus di sini. Makanya saya sarankan kalau Anda mau narik dana itu, ditarik atau di-convert-nya itu di Binance, baru ditarik IDRT ke sini dan baru di-withdraw. Ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau transfer wallet-nya Anda itu, perhatikan selalu dua hal ini. Yang pertama itu, koin yang Anda kirim itu, tujuan wallet-nya harus sama. Ya, pastikan ini sama. Ini penting sekali. Kalau nggak sama, itu bahaya. Bisa hilang nanti duitnya. Ya, asetnya bisa hilang. Gunakan jaringan yang sama. Jadi masing-masing transfer itu punya jaringan ya. Jadi ini mirip kalau di Indonesia ini ya kayak ATM, jaringan ATM bersama atau jaringan Visa atau jaringannya Mastercard begitu. Nah, pastikan itu pakai jaringan yang sama. Kalau di kripto itu ada ERC20, ini jaringannya Ethereum, atau BEP2, ini jaringan punya Binance atau BSC, macam-macam lah. Kemudian yang berikutnya itu kalau ingin transfer, ini tipsnya adalah Anda lakukan tes terlebih dahulu. Jadi misalkan ya, kalau saya ingin mentransfer dana yang cukup besar, 50 juta misalkan, dan itu baru pertama kalinya, itu saya biasa lakukan tes dulu. Tes dulu transfer 100-200 ribu gitu. Nah, ini nominal kecil dulu. Kalau masuk, baru 50 jutanya saya transfer. Kalau gagal, mesti cari tahu dulu kenapa ini, atau ada yang salah, atau apa. Dan biasanya saya setelah tes yang kecil itu berhasil, saya jadikan nomornya saya simpan. Jadi walletnya itu address-nya saya simpan. Jadi supaya nggak ada kesalahan. Yang berikutnya adalah, nah ini tips saja, salah transfer wallet itu dana Anda bisa hilang. Jadi hati-hati sekali. Pastikan ini lakukan tes terlebih dahulu. Oke, itu saja saudara untuk sharing singkat di video kali ini. Itu tadi saudara adalah tutorial singkat tentang bagaimana dan konsep dasar dari ketika Anda membeli atau bertransaksi cryptocurrencies di Binance. Terima kasih atas perhatiannya saudara. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.